Perintah Kaisar Naga. Audiobook novel silat. Episode 220. Dev memegang pedang pembunuh naga, dengan naga emas melayang di belakangnya, dan cahaya keemasan membubung ke langit. 9 ilmu pedang bayangan, potong. Awalnya, hanya ada satu Dev, tapi sekarang ada 6 Dev yang identik. Setiap Dev memegang pedang pembunuh naga, dan 6 cahaya pedang ditembakkan. Bagaimana ini? Yanka dan Yannick terkejut pada saat yang sama, menatap Dev dengan tak percaya. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, mereka langsung dikirim terbang oleh cahaya pedang, sementara murid-murid faksi Guntur dan faksi Bintang Terbang di sekitarnya tertusuk oleh cahaya pedang, dan tidak ada suara dalam sekejap. Kali ini, ekspresi Yanka dan Yannick menjadi sangat jelek, dan mereka menyerang bersama. Tidak hanya mereka tidak membunuh Dev, mereka bahkan dipenggal oleh pihak lain dan membunuh beberapa orang. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak menghargainya, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku jika kamu semua akan mati di sini hari ini. Dev memandang keduanya dengan niat membunuh. Pada saat ini, sudut mata Yannick dan Yanka terus berkedut, mereka tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Jika mereka diizinkan pergi sekarang, mereka pasti tidak akan berdamai. Buah psikis ada tepat di depan mereka, tetapi jika mereka tidak pergi, mereka tidak dapat mengalahkan Dev. Untuk sesaat, Yannick dan Yanka bingung. Hahaha, anak-anak terhormat dari faksi Bintang Terbang dan faksi Guntur takut dipukuli oleh anak laki-laki dari luar dunia. Jika ini menyebar, orang-orang akan menertawakan mereka. Tepat ketika Yannick dan Yanka bingung, tawa keras datang dari belakang. Semua orang buru-buru melihat sekeliling, dan menemukan beberapa orang yang mengenakan pakaian yang sama keluar, dan semua orang ini memiliki kekuatan tinggi, setidaknya di ranah Shang di peringkat ketiga. Kultus pembakaran surgawi? Melihat orang itu datang, Yannick dan Yanka terkejut. Dan wajah Liu Tua itu semakin berubah, dia bergegas maju, dengan hormat berkata kepada lelaki tua terkemuka itu, Pelindung Agung. Melihat Liu Tua, Pelindung Agung sedikit mengernyit, dan berkata dengan heran. Liu Tua, kamu tidak mati? Kamu masih di sini? Liu Tua menundukkan kepalanya dan berkata dengan gugup. Aku tidak cukup kuat, aku ditangkap hidup-hidup. Liu Tua tidak berani mengatakannya saat ini, dia menyerah kepada Dev, dan datang ke sini hidup-hidup. Meskipun dia meminum pil beracun Dev, tetapi dalam situasi ini, dia tidak berani berbicara dengan Dev. Sampah, keluar dari sini. Pelindung Agung memelototi Liu Tua, lalu memandang Yannick dan Yanka dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Kalian berdua tuan muda, jangan datang ke sini mencari masalah. Dari kelihatannya, Pelindung Agung, Yannick dan Yanka saling kenal. Yannick dan Yanka memiliki wajah yang sangat jelek dan tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, Yannick berkata, bukankah sekte pembakaran surgawimu menghilang selama bertahun-tahun? Mengapa tiba-tiba muncul di sini? Hilang. Pelindung Agung tersenyum, sekte pembakaran surga kita tidak pernah menghilang, selalu ada di pegunungan Kunlun. Kamu datang ke sini juga untuk keruntuhan istana Narcissus? Yanka juga bertanya saat ini. Omong kosong, apa yang saya lakukan di sini jika bukan karena runtuhan ini? Namun, aku bisa bekerja sama dengan kalian berdua dan membunuh anak ini. Saat itu, kita akan membagi buah psikis di antara ketiga pihak. Pelindung Agung menawarkan untuk bekerja sama dengan Yannick dan Yanka. Lagi pula, sekte pembakaran surgawi adalah kultivator jahat. Jika Yannick dan Yanka bergabung, ditambah Dev, penjaga agung tahu bahwa mereka akan berada dalam bahaya. Jadi dia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari konflik antara Yannick dan yang lainnya dan Dev, bertindak lebih dulu, dan bergabung dengan Yannick dan yang lainnya. Kali ini, baik Yannick dan Yanka ragu-ragu, lagi pula, sekte alam tersembunyi mereka tidak diizinkan untuk bekerja sama dengan pembudidaya jahat. Yannick, Yanka, sebagai anggota sekte tersembunyi, kamu tidak diperbolehkan bekerja sama dengan pembudidaya jahat, jika tidak kamu akan diserang oleh semua keluarga besar. Melihat ini, Sarah buru-buru berkata kepada Yannick dan Yanka. Jika mereka benar-benar bergabung, dia dan Dev akan berada dalam bahaya. Hahaha, berhentilah berteriak, gadis kecil dari sekte tubuh suci, sudah ada sekte di alam tersembunyi yang bekerja sama dengan kami.
Sekte Alkimia telah bekerja sama dengan kami, dan lebih dari setengah sumber daya yang dikirim oleh Sekte Tubuh Suci Anda ada di tangan kami. Pelindung Agung tertawa dan berkata, kali ini, semua orang terkejut, terutama Sarah, yang tidak menyangka bahwa Sekte Tubuh Suci mereka ditipu oleh kemitraan Sekte Alkimia dengan Sekte Pembakaran Surga selama bertahun-tahun. Yannick dan Yanka juga terkejut, mereka terlihat sangat terkejut. Tuan Leng, Tuan Tong, pikirkan baik-baik, apakah Anda harus bekerja sama dengan saya untuk membunuh orang ini dan membagi buah psikis secara adil, atau haruskah Anda dibunuh oleh orang ini dan membiarkannya menelan buah psikis sendiri? Pelindung Agung berkata kepada Yannick dan Yanka lagi. Oke, saya bersedia bekerja sama. Yanka mengangguk. Bagaimanapun, Yanka memiliki dendam dengan Dev, dan dia selalu ingin membunuh Dev. Selain itu, modifikasi genetik sekte guntur mereka juga merupakan cara yang bengkok, jadi bahkan jika mereka bekerja sama dengan sekte pembakaran surga, itu bukan apa-apa. Melihat hal tersebut, Yannick hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, saya juga bersedia bekerja sama. Hahaha, bijaksana, Pelindung Agung itu tertawa. Pelindung Agung, setelah membunuh Dev, bagaimana buah psikis akan didistribusikan? Lagi pula, hanya ada 8. Yannick bertanya pada Great Guardian. Kalian berdua masing-masing mengambil 3, aku hanya butuh 2, tapi reruntuhan ini akan digunakan sebagai basis untuk sekte pembakaran surga kami. Penjaga Agung berkata. Oke, tidak ada masalah. Yannick berkata dengan puas setelah mendengar ini. Lagi pula, buah psikis adalah harta yang tak ternilai, sedangkan untuk reruntuhannya, itu tidak berguna. Mereka tidak bisa memindahkan sekte mereka ke sini. Melihat aliansi dari 3 faksi dan sekte, ekspresi Sarah menjadi sangat jelek. Tidak peduli seberapa kuat Dev sekarang, dia masih tidak memiliki cara untuk menghadapi serangan gabungan dari ketiga kelompok ini. Kalian berdua benar-benar mempercayai kata-kata seorang kultivator jahat. Kamu benar-benar membunuhku. Tidak pasti apakah kamu bisa mendapatkan buah psikis saat itu? Dev berkata kepada Yannick dan Yanka. Dev, jangan berjuang sampai mati. Bahkan jika aku membunuhmu, aku rela jika aku tidak mendapatkan buah psikis. Aku hanya ingin kamu mati. Yanka meraung pada Dev. Tuan Muda Tong, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengannya? Kita hanya perlu bertarung di antara kita, prajurit kecil dari luar ini terlalu merajalela. Pelindung Agung itu menatap Dev seperti ular berbisa, dia sudah melihat bahwa kekuatan Dev luar biasa. Awalnya aku ingin memberimu cara untuk bertahan hidup, tetapi sekarang kamu mengikuti pembudidaya jahat, kamu hanya bisa mati. Kata Dev datar. Hahaha, Dev, lihat situasimu sendiri, beraninya kamu mengatakan kata-kata sebesar itu. Yanka tertawa terbahak-bahak. Oke, ayo pergi bersama. Setelah Yannick selesai berbicara, kompas di tangannya langsung terlempar ke udara, dan seberkas cahaya langsung menyinari Dev. Meskipun Dev terlihat sangat santai saat ini, dia sangat gugup di dalam. Tapi menghadapi serangan orang-orang di depannya ini, dia hanya bisa menggigit peluru dan melawan. Pedang pembunuh naga di tangan Dev memancarkan kecemerlangan tak berujung, cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, dan naga emas besar muncul di belakang Dev lagi. Tubuh Dev perlahan melayang, dan seluruh orang berdiri dengan bangga di atas kepala naga emas, 1 orang dan 1 naga, seperti peri dari langit. Melihat pemandangan ini, Yannick dan Yanka terkejut. Lagi pula, mereka dikejutkan oleh naga emas ini sebelumnya. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Naga emas ini hanyalah ilusi. Apa yang menakutkan? Pelindung Agung berteriak pada Yannick dan Yanka. Saat itulah mereka berdua bereaksi, dan aura tak berujung keluar dari tubuh mereka. Segera, mereka berdua bergegas menuju Dev dengan bawahannya. Penjaga Agung melambaikan tangannya, dan beberapa bawahannya juga bergegas maju. Dan dia sendiri langsung pergi ke Sarah. Dev memandangi kerumunan yang bergegas maju, semburan energi pedang meletus dari pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang pembunuh naga. Dan naga emas di bawah kursi juga mengeluarkan semburan nyanyian naga, menjentikkan ekornya, dan memicu gelombang besar udara, langsung menerbangkan kedua prajurit itu. Dev, sendirian dengan seekor naga, bertarung dengan lebih dari selusin orang. Petir surgawi menyerang.
Ketika Yanka melihat bahwa Dev bertarung melawan lebih dari selusin orang sendirian, dan dia tidak dirugikan, dia langsung menjadi cemas. Setelah semburan teriakan, ada semburan getaran di kehampaan, dan awan hitam mengembun di udara, dan kilat membombardir terus-menerus di awan hitam. Baut petir ini sangat tajam dan padat, dikendalikan oleh Yanka. Mereka terus membombardir ke arah Dev. Guntur mengepul seperti pertanda badai yang mendekat. Melihat ini, Dev tidak bisa menahan cibiran. Bahkan jika itu benar-benar bencana Guntur, Dev tidak pernah takut akan hal itu, apalagi Guntur Yanka, di mata Dev, itu seperti mainan anak-anak. Cahaya keemasan di tubuh Dev bersinar, dan Guntur menghantam Dev, tetapi itu tidak dapat membahayakan Dev. Melihat ini, Yannick memerintahkan kompas, dan cahaya terang melesat keluar, berubah menjadi pedang tajam, dan langsung menuju Dev. Dev menginjak naga emas, dan langsung menembakkan sinar kecemerlangan dari mulut naga, langsung menjatuhkan pedang tajam itu. Naga emas meraung, dan aura mengerikan yang tak berujung terpancar dari tubuh Dev. Yannick dan Yanka semuanya ditolak oleh aura ini. Dan para prajurit lainnya, di bawah aura yang menakutkan ini, memuntahkan darah satu persatu, dan banyak dari mereka terluka parah. Melihat hal tersebut, kedua master sekte pembakaran surgawi segera mengaktifkan formula, dan tubuh mereka langsung tersembunyi di udara, seketika membuat Dev kehilangan targetnya. Melihat ini, Dev mencibir. Meskipun keterampilan menghilang orang-orang ini dipraktikkan dengan baik, mereka dapat menyembunyikan tubuh mereka, tetapi nafas aura mereka tidak dapat disembunyikan. Melalui nafasnya, Dev sudah mengunci posisi mereka berdua. Tepat ketika dua master sekte pembakaran surgawi hendak melancarkan serangan mendadak pada Dev, pedang pembunuh naga di tangan Dev menebas di belakangnya. Energi pedang melonjak ke langit, langsung memotong dua master sekte pembakaran surgawi menjadi dua. Kali ini, lebih dari selusin orang berperang melawan Dev, dan ada begitu banyak korban. Sial, anak ini sangat kuat. Yanka tidak dapat mempercayainya. Dev, seorang seniman bela diri luar, dan hanya di ranah Wusheng, tapi memiliki kekuatan yang mengerikan. Yannick juga memiliki ekspresi muram, dan dia menggertakkan giginya dengan erat, kekuatan Dev juga melebihi imajinasinya. Sekarang situasi mereka, jika menyebar di dunia tersembunyi, saya khawatir mereka akan ditertawakan oleh sekte lain. Lalu mengapa pelindung agung sekte pembakaran surgawi tidak melakukan apa-apa? Kata Yannick dengan marah. Orang ini, tidak ingin belalang menangkap jangkrik dan Oreol mengikuti? Yanka juga sangat marah saat melihat pelindung agung itu tidak bergerak. Tetapi ketika mereka melihat pelindung agung itu, mereka menemukan bahwa pelindung besar itu sedang menyerang Sarah. Sarah sama sekali bukan tandingan pelindung agung itu. Hanya dengan beberapa gerakan, Sarah langsung dikalahkan oleh pelindung hebat dan ditangkap hidup-hidup oleh pelindung agung. Anak dari luar dunia, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kamu bisa melawan lebih dari selusin master di dunia tersembunyi dengan mudah sendirian. Tapi gadis kecil ini ada di tanganku sekarang. Jika kamu berani melawan, aku akan segera membunuhnya. Pelindung agung menyandera Sarah dan berkata kepada Dev. Dev mengelukkan kening saat melihat Sarah disandera oleh pelindung agung. Sebagai pelindung agung sekte pembakaran surgawi, kamu bisa dianggap sebagai sosok terhormat di alam tersembunyi. Mengancamku dengan seorang wanita, bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Dev berkata kepada penjaga dengan suara dingin. Kamu tidak perlu memberitahuku hal-hal ini. Aku hanya peduli pada hasilnya. Aku tidak peduli dengan prosesnya. Kamu harus patuh dan tertangkap sekarang, atau aku akan membiarkan kepala gadis kecil ini meledak seketika. Pelindung besar itu memegang kepala Sarah dengan satu tangan dan mengancam Dev. Tuan Chen, jangan hiraukan aku, bunuh mereka semua. Sarah berteriak pada Dev dengan keras. Sarah juga memperhatikan bahwa bahkan jika orang-orang ini bekerja sama, akan sulit untuk menjadi lawan Dev, jadi pelindung agung itu mengetahuinya sejak awal, jadi dia mengambil tindakan terhadapnya dan menggunakan dirinya sendiri untuk mengancam Dev. Diam. Pelindung agung itu menampar punggung Sarah dengan telapak tangan, dan Sarah menyemburkan darah dalam sekejap, wajahnya sangat pucat. Berhenti. Dev mengerutkan kening, matanya penuh niat membunuh. Nak, patuhlah, gadis kecil ini akan hidup, kalau tidak dia akan mati. Pelindung agung terus mengancam Dev. Saat ini, Yanka dan Yannick juga melakukan beberapa hal yang tidak tahu malu,
tetapi selain metode ini, memang ada cara yang lebih baik untuk mengendalikan Dev. Oke, kalian bisa menangkapku tanpa perlawanan, tapi kamu harus melepaskannya. Dev mengangguk, naga emasnya menghilang seketika, dan Dev sendiri jatuh ke tanah. Saat Dev mendarat di tanah, Yanka tiba-tiba kehabisan napas, dan kemudian tubuhnya menghilang di tempat dalam sekejap. Tanpa pertahanan Dev, dia menampar Dev dengan keras. Telapak tangan ini sangat kuat sehingga langsung menampar punggung Dev, membuat suara keras. Dev dipukul dengan kuat oleh telapak tangan ini, dan tubuhnya terbang keluar dalam sekejap, diikuti dengan seteguk darah. Dev jatuh ke tanah dan memelototi Yanka, tetapi Yanka dengan bangga berkata kepada Dev, "Dev, bangun dan terus melawanku. Jika kamu berani melakukannya, maka Sarah akan segera mati." Dev memelototi Yanka, tetapi tidak bergerak. Dia tahu bahwa jika dia melakukannya sekarang, pelindung agung pasti akan membunuh Sarah. Melihat Dev benar-benar ketakutan dan tidak berani bergerak, Yanka tertawa terbahak-bahak, lalu melompat dan menendang Dev lagi. Blaar! Tendangan ini membuat jeroan Dev berjatuhan terus-menerus, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Jelas dia terluka parah. Tuan Chen, Tuan Chen. Sarah melihat bahwa Dev tidak bisa melawan dan terluka parah demi dirinya sendiri. Dia segera menyalahkan dirinya sendiri dan menangis. Tuan Chen, jangan pedulikan aku, biarkan aku mati di tangan mereka. Sarah meminta Dev untuk meninggalkannya sendirian, tetapi Dev tidak mendengarkan. Lagi pula, nyawa Dev juga diselamatkan oleh Sarah. Dia tidak bisa melihat Sarah mati. Melihat Dev benar-benar tidak berani melawan, Yanka santai sepenuhnya, dan melangkah maju untuk meninju dan menendang Dev. Yanka melampiaskan amarah di hatinya, dan dia tidak berhenti sampai Yanka lelah memukul, dan Dev juga terluka parah saat ini, dan agak sulit untuk berdiri. Oke, saatnya kita mendapatkan buah psikis, orang ini akan kita urus sebentar lagi. Pelindung agung mengusir Sarah, dan kemudian berkata kepada Yanka. Sekarang Dev terluka parah, prajurit manapun dapat dengan mudah membunuhnya, jadi pelindung agung tidak perlu khawatir lagi. Oke. Setelah kita selesai membagi buah psikis, belum terlambat untuk membunuh anak ini. Yanka juga mengangguk. Faktanya, dia tidak tahu bahwa alasan mengapa pelindung agung tidak membiarkan Yanka membunuh Dev adalah karena pelindung agung menyukai tubuh fisik Dev dan kekuatan Dev. Selama dia menyerap kekuatan Dev dan merebut tubuh fisik Dev, kekuatan pelindung agung pasti akan meningkat pesat. Tapi sekarang dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas, untuk mencegah Yanka dan Yannick membunuhnya. Tuan Chen, Tuan Chen. Semua salah saya, jika saya tidak tertangkap, Anda tidak akan menderita begini. Sarah melangkah maju, menaruh kepala Dev dalam pangkuannya, lalu perlahan menyeka darah di tubuh Dev. Sarah menangis dengan sedihnya, dia sebenarnya sedikit membenci dirinya sendiri sekarang, benci karena dia terlalu lemah dan telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi Dev. Nona Liu, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, aku baik-baik saja, aku tidak bisa mati. Dev mencoba yang terbaik untuk tersenyum dan berkata, kalian berdua awasi mereka, jangan biarkan mereka kabur. Yanka memerintahkan orang-orang untuk mengawasi Sarah dan Dev. Lalu mengikuti pelindung agung ke pohon psikis, memikirkan cara memetik buah psikis. Pelindung agung, meskipun pohon psikis ini tidak tinggi, tidak ada dari kita yang memetik buah psikis, dan kita tidak memiliki pengalaman. Saya tidak tahu metode apa yang diperlukan untuk memetik buah psikis ini. Yannick bertanya pada pelindung agung. Ini juga pertama kalinya aku melihat benda ini, tapi kita bisa mencobanya. Pertama-tama kirim seseorang untuk mengambilnya. Penjaga tahu bahwa pasti ada formasi pada pohon keramat semacam ini, dan buah psikis tidak mudah untuk dipetik. Jika Anda benar-benar menyentuh formasi tersebut, Anda akan kehilangan nyawa. Baiklah, ayo kirim seseorang untuk memilih satu dan coba dulu. Yanka juga mendukung usulan dari pelindung agung. Naik dan ambil satu. Pelindung agung menunjuk ke arah Liu Tua, lalu berkata, Liu Tua ini mengkhianati sekte pembakaran surgawi, dan pelindung agung belum menghukumnya, jadi sekarang saatnya dia memerintahkan Liu Tua untuk memetiknya. Ketika Liu Tua mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia juga tahu bahwa buah psikis ini tidak mudah dipetik. Tapi sekarang pelindung agung telah berbicara, dia harus mendengarkan, jadi Liu Tua hanya bisa menahan diri dan mulai memanjat ke arah pohon psikis.
Dinding udara transparan berkedip-kedip di sekitar tubuh Liu Tua. Ini adalah formasi pelindung. Jika sesuatu benar-benar terjadi, itu dapat memblokir kerusakan pada Liu Tua. Dengan cara ini, Liu Tua dengan hati-hati pergi ke pohon psikis. Melihat buah psikis di depannya, Liu Tua tidak berani mengulurkan tangannya. Dengan sejumput ujung jarinya, seberkas cahaya merah melesat ke sekitarnya. Liu Tua sedang memeriksa untuk melihat apakah ada formasi di sekitarnya. Setelah beberapa penyelidikan, dia menemukan bahwa tidak ada formasi pada pohon psikis, jadi Liu Tua merasa lega. Kemudian dia perlahan mengulurkan tangan dan meraih buah psikis itu. Di bawah pohon, Yanka, Yannick, dan pelindung agung semuanya mendongak dengan gugup. Jika Liu Tua berhasil, mereka akan bergegas tanpa ragu dan memetik buah psikis. Tapi saat tangan Liu Tua menyentuh buah psikis itu langsung mengeluarkan aroma, dan kemudian seluruh pohon psikis itu bergetar hebat. Liu Tua itu hampir jatuh dari atas, dan Liu Tua itu memeluk erat batangnya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana ini? Yanka lari ketakutan, melihat ke pohon psikis yang bergetar, dan bertanya dengan kaget. Getaran hebat barusan tidak mengguncang pohon psikis, bahkan dedaunan. Tapi sekarang, Liu Tua baru saja menyentuh buah psikis, dan seluruh pohon psikis bergetar hebat dalam sekejap, pasti ada yang salah. Liu Tua, petik buah psikis untukku, apapun yang terjadi. Pelindung agung berteriak pada Liu Tua. Tidak peduli apa yang terjadi pada pohon psikis, pelindung agung harus memetik buah psikis terlebih dahulu. Ketika Liu Tua mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain mengulurkan tangannya lagi. Tapi kali ini dia lebih berhati-hati, dan kecepatan menjangkau bahkan lebih lambat. Ketika Liu Tua gemetar dan menyentuh buah psikis dengan tangannya lagi, tiba-tiba angin kencang menerpa. Liu Tua tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dia hanya merasakan kekuatan hisap yang sangat besar, langsung menyedot Liu Tua. Adapun Yanka dan Yannick di bawah pohon, ekspresi mereka berubah drastis saat ini, mereka menoleh dan ingin melarikan diri. Saya melihat naga hijau besar dengan mulut berdarah, melayang di atas kanopi pohon, dan Liu Tua itu baru saja ditelan oleh naga raksasa ini. Dia bahkan tidak bereaksi sama sekali, dan dia mati oleh naga hijau. Segera setelah itu, nyanyian naga terdengar, dan badai langsung meledak di tanah. Ini, benda apa ini? Pelindung agung belum pernah melihat naga raksasa ini. Tapi Yanka dan Yannick pernah melihatnya sebelumnya. Pintu masuk bawah tanah dibuka oleh naga raksasa ini, tetapi mereka mengikuti tetapi tidak menemukan sosok naga raksasa, yang ternyata bersembunyi di kanopi pohon. Ini seharusnya binatang yang menjaga pohon psikis. Jika kita ingin mendapatkan buah psikis, kita harus membunuh naga raksasa ini. Yannick berkata dengan keras. Tapi melihat aura menakutkan pada naga raksasa itu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan naga raksasa ini. Jika mereka tidak membunuh naga raksasa itu, mereka tidak akan bisa mendapatkan buah psikis. Kekuatan naga raksasa ini, aku khawatir kita tidak akan bisa membunuhnya sama sekali. Pelindung agung mengerutkan kening dan berkata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerah begitu saja? Yanka merasa tidak rela, buah psikis ada di depannya, tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Ada caranya, dan itu adalah membiarkan orang menarik kebencian naga raksasa, dan untuk menarik naga itu pergi, kita akan mengambil kesempatan untuk maju dan memetik buah psikis. Penjaga agung berkata, metode ini bisa dilakukan, tapi siapa yang akan menarik kebencian sang naga? Tanya Yannick. Tahukah Anda, orang yang menarik kebencian naga raksasa dan memancing naga itu pergi pasti akan mati. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Mereka bertiga saling memandang, tidak ada yang akan melakukan tugas yang pasti akan membunuh mereka. Dan jika para bawahan itu diminta melakukannya, dengan kekuatan bawahan itu, diperkirakan mereka akan ditelan tanpa memancing naga itu pergi. Pada saat ini, Yanka tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke Sarah dan Dev, matanya berkilat. Ya, kita bisa membiarkan kedua orang ini menarik kebencian naga raksasa, dan kita akan mengambil kesempatan untuk memetik buah psikis. Yanka sendiri berharap Dev akan mati, jadi jika dia meminta Dev untuk menarik naga raksasa itu, dia pasti akan mati. Ide bagus, toh mereka berdua tidak akan selamat, manfaatkan saja. Yannick juga mengangguk. Pilih satu dan coba dulu. Meskipun pelindung agung agak enggan menyerahkan tubuh fisik dan kekuatan Dev,
tetapi menghadapi buah psikis, dia tidak punya pilihan selain setuju. Dev, kami akan memberimu kesempatan untuk hidup. Kalian berdua pergi dan pancing naga itu pergi sekarang. Selama kamu memancing naga itu pergi, kalian berdua bisa pergi dari sini untuk menyelamatkan nyawamu. Yanka berjalan ke arah Dev dan berkata dengan bangga. Yanka, apa menurutmu kami bodoh? Jika kami pergi untuk menarik naga, kami akan dimakan oleh naga, dan kami pasti akan mati. Sarah berteriak pada Yanka. Itu belum tentu benar. Jika kalian berdua bekerja sama secara diam-diam, kalian masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kalian tidak pergi, kami pasti membunuh kalian berdua sekarang. Pada saat ini, Yannick juga datang dan mengancam Sarah dan Dev. Jangan bermimpi, kami tidak akan membantumu bahkan jika kami mati. Sarah tahu bahwa dia akan mati hari ini, tetapi dia tidak ingin membantu orang-orang ini sebelum dia mati. Oke, karena kamu bilang begitu, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Napas Yanka meledak dalam sekejap, dan dia akan menyerang Sarah dan Dev. Tunggu sebentar. Dev berbicara sekarang. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Yanka menghentikan tangannya dan bertanya pada Dev. Pikirkan, kamu harus tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bertahan hidup. Oke, aku berjanji membawa naga itu pergi. Dev mengangguk dan berkata. Ketika Yanka mendengar ini, dia langsung sangat gembira, dan berkata dengan senyum tipis. Benar, ingat, peluang selalu dimenangkan oleh dirimu sendiri. Tuan Chen. Sarah tidak mengerti mengapa Dev ingin membantu Yanka dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka semua sudah mati, mengapa mereka harus membantu mereka sebelum mereka mati? Sarah tidak bisa mengetahuinya. Dev melambaikan tangannya ke arah Sarah dan berkata. Bahkan jika aku mati, aku tidak ingin mati di tangan mereka. Ketika Sarah mendengar ini, dia berhenti berbicara. Kamu memiliki tulang punggung, pergi dan pancing naga itu sekarang, ingatlah untuk tidak main-main, jika kamu tidak memancing naga itu seperti melarikan diri, kamu tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Yanka menasihati Dev. Ku akan mengirimmu ke jalanmu. Dev mengabaikannya, tetapi berjalan perlahan menuju pohon psikis dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan Sarah mengikuti dari belakang. Meskipun dia tahu dia akan mati dan siap secara mental, Sarah masih terlihat sedikit gugup melihat naga raksasa di puncak pohon. Jangan takut, kita tidak akan mati. Dev memandang Sarah, tersenyum sedikit, dan menghibur Sarah. Sarah mengangguk, saya tidak tahu sejak kapan Sarah mulai percaya pada kata-kata Dev tanpa syarat. Yanka dan yang lainnya menyaksikan dari jauh, tetapi mereka tidak berani mendekat, dan naga raksasa itu hanya melayang di pohon psikis, dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Dan ketika Dev mendekat dengan Sarah, naga raksasa itu mulai mengaum dan mengeluarkan raungan naga, seolah-olah untuk mencegah kedua orang itu mendekat. Sarah mengikuti di belakang Dev dan berjalan di bawah pohon psikis. Jalan. Dev menarik Sarah ke atas, dan keduanya melompat. Melihat ini, naga raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah lebar, dan nafas naga menyembur ke arah Dev dan Sarah. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar, bahkan Yanka dan yang lainnya yang berada 100 meter jauhnya masih bisa merasakan kekuatan yang sangat besar ini. Kekuatan ini datang dengan ganas ke arah Dev dan Sarah. Melihat ini, Dev mengertakkan giginya, dan cahaya keemasan di tubuhnya bersinar. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki kesempatan ini. Tetapi ketika kekuatan nafas naga mencapai Dev, cahaya tiba-tiba muncul dari dada Dev, dan kristal naga di tubuh Dev mulai memancarkan kekuatan naga. Kekuatan nafas naga dihilangkan dalam sekejap, dan Dev dan Sarah juga berhasil mencapai pohon psikis, dan mengikuti naga untuk saling berhadapan. Nona Liu, jangan bergerak, aku akan berurusan dengan naga itu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dan langsung menuju naga raksasa itu. Hanya saja Dev tidak menyerang naga raksasa itu, melainkan melompat ke atas kepala naga itu, meraih tanduk naga itu dengan kedua tangannya, dan berdiri di atasnya. Dan naga raksasa yang ganas menjadi sangat jinak saat ini, dan mengeluarkan erangan naga, seolah berusaha menyenangkan Dev. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Sarah sedikit tidak bisa dipercaya. Bahkan Yanka dan yang lainnya terkejut melihat Dev berdiri di atas kepala naga raksasa dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Ada cibiran di wajah Dev, dan dia berkata kepada Sarah, Nona Liu,
petik buah psikis, dan aku akan menghentikan orang-orang ini. Setelah Dev selesai berbicara, semburan cahaya memancar dari tangannya, dan cahaya langsung memasuki tubuh naga di sepanjang tanduk naga. Segera setelah itu, dengan raungan keras, dia langsung turun dari pohon psikis. Sarah tidak berani menunda, dan segera mulai memetik buah psikis di pohon. Melihat Sarah memetik buah psikis, Yanka dan Yannick semuanya marah. Hentikan, itu milik kita. Yanka, Yannick, dan pelindung agung sangat marah dan bergegas menuju Sarah. Dev mengendalikan naga raksasa itu, bergegas keluar dalam sekejap, dan kemudian semburan kekuatan nafas naga membuat beberapa orang terbang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Beberapa orang menyaksikan Sarah memetik satu persatu buah psikis, mata mereka penuh dengan darah merah, dan mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Tapi sekarang Dev menunggangi naga raksasa untuk menghalangi mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk mendekat. Perlu diketahui bahwa naga raksasa kali ini tidak diubah oleh Dev, dan kekuatan naga raksasa ini juga sangat dahsyat. Bagaimana melakukannya? Percaya pada kata-kata Dev tanpa syarat. Mungkinkah kita hanya melihat saja ketika buah psikis diambil oleh Dev? Yanka merong cemas, tapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Melihat bahwa Sarah hendak mengumpulkan semua buah psikis, tidak ada yang bisa menembus penghalang Dev. Pelindung agung sekte pembakaran surgawi menatap Dev dengan mata suram, dan semburan kabut hitam mulai memenuhi tubuhnya. Aku punya cara untuk membunuh naga di depanku dan mendapatkan kembali buah psikis. Pelindung agung berkata perlahan. Bagaimana? Yannick dan Yanka berkata pada saat bersamaan. Tunggu sebentar dan kamu akan tahu. Setelah pelindung agung selesai berbicara, dia berbalik perlahan untuk melihat murid-murid dari sekte pembakaran surgawi, dan berkata dengan suara dingin, sekarang saatnya bagimu untuk mendedikasikan hidupmu untuk sekte pembakaran surgawi, jiwamu akan memperoleh kehidupan keabadian. Setelah selesai berbicara, pelindung agung melantunkan formula, dan kemudian tentakel hitam muncul di tanah, dan kemudian melilit para murid sekte pembakaran surgawi itu. Dan bukannya takut, para murid sekte pembakaran surgawi ini menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tentakel hitam tiba-tiba jatuh ke tubuh para murid sekte pembakaran surgawi itu, dan energi mulai terkuras dengan cepat dari tubuh para murid sekte pembakaran surgawi itu. Kekuatan pelindung agung mulai meroket dengan cepat, dan kabut hitam di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat. Segera, murid-murid sekte pembakaran surgawi itu semua tersedot ke dalam mayat mumi, tetapi orang-orang ini masih memiliki ekspresi gembira di wajah mereka ketika mereka mati, seolah-olah kematian adalah sesuatu yang membahagiakan bagi mereka. Melihat pemandangan ini, Yanka dan Yannick sedikit tercengang, meski mereka tahu teknik kultivasi jahat, mereka bisa menyerap keterampilan orang lain untuk memperkuat diri. Tapi melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri masih sangat mengejutkan. Pelindung agung, maksudmu menyerap kekuatan orang lain untuk menghadapi Dev? Yannick melihat upaya pelindung agung. Ya, selain ini, bisakah kamu memikirkan cara yang lebih baik? Penjaga itu mengangguk dan berkata. Yannick berhenti bicara, karena memang tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapi Dev. Dan Yanka itu mengerutkan kening dan berkata, kamu menyerap kekuatan orang lain dan meningkatkan dirimu, kamu memang bisa menangani Dev itu, tapi kamu juga bisa menangani kami dengan mudah, jika kamu tidak memberi kami kendali buah psikis. Yanka memiliki kekhawatirannya sendiri. Jika kekuatan pelindung agung benar-benar meningkat saat itu, mereka akan menjadi domba yang akan disembelih. Apakah memberi mereka buah psikis bukanlah masalah sepatah kata pun dari pelindung agung? Tuan Muda Tong, apakah Anda punya pilihan lain selain mempercayai saya? Dan tidak mungkin bagiku untuk menyinggung kedua sektemu untuk beberapa buah psikis. Aku bukan orang bodoh. Penjaga agung berkata. Yanka, saya pikir kita bisa mencobanya, jika tidak, kita tidak hanya tidak akan mendapatkan buah psikis, tetapi Dev tidak akan membiarkan kita pergi. Yannick tahu bahwa setelah Dev mendapatkan buah psikis, kekuatannya pasti akan meningkat secara signifikan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup saat itu. Yanka ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Oke, ayo lakukan seperti ini. Melihat Yanka menganggukkan kepalanya, semua murid sekte guntur itu tampak bingung, dan berlutut satu persatu. Tuan Muda kedua, Anda tidak dapat melakukan ini, kami setia kepada Anda tidak dapat meninggalkan kami.
Murid-murid dari sekte bintang terbang juga berlutut di depan Yannick dan ingin memohon belas kasihan. Tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apapun, tentakel mulai menyerang dan menjerat mereka semua. Melihat ini, para seniman bela diri itu tahu bahwa tidak ada gunanya memohon, dan mulai berlari cepat ke sekeliling, mencoba melarikan diri dari tempat ini. Sayang sekali tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari serangan tentakel, mereka semua terjerat erat, tidak bisa bergerak sama sekali. Saat kekuatan para seniman bela diri itu terus mengalir ke pelindung agung, aura pelindung agung mulai meroket. Melihat ini, Dev sedikit mengernyit, dan mengendarai naga raksasa itu, dia langsung turun. Dia tidak bisa membiarkan pelindung agung ini meningkatkan kekuatannya, jika tidak pada akhirnya akan sangat sulit. Dev masih terluka parah, hanya mengandalkan kekuatan naga raksasa. Jika naga raksasa tidak bisa mengalahkan pelindung agung, maka Dev tidak akan bisa mempertahankan buah psikis ini. Dengan nyanyian naga, di bawah kendali Dev, naga raksasa itu bergegas menuju pelindung agung dengan kecepatan tinggi. Pelindung agung mendengus dingin, melompat, dan menuju ke arah naga dengan satu pukulan. Naga raksasa itu membuka mulutnya, dan semburan nafas naga keluar, yang dengan kejam bertabrakan dengan pukulan pelindung agung itu. Blaar! Diiringi dengan suara keras, kekuatan meluap, dan kekuatan nafas naga langsung menyebar, dan kekuatan mengerikan menghantam kepala naga dengan keras. Naga raksasa itu meraung kesakitan, dan Dev hampir jatuh dari kepala naga itu. Penjaga agung itu juga bergoyang dan jatuh dari udara. Ya, setelah menyerap kekuatan orang-orang ini, aku akan bisa membunuh naga raksasa ini, hahaha. Pelindung agung itu menunjukkan kepercayaan diri dengan satu pukulan. Dan Yanka dan Yannick juga sangat terkejut, mereka tidak pernah berpikir bahwa sihir ini akan sangat kuat. Pantas saja banyak orang tidak memiliki cara untuk menahan godaan ilmu sihir, dan akhirnya memulai jalan kultivasi jahat. Saat kabut hitam terus memenuhi pelindung agung, semua prajurit yang tersisa meratap, dan kekuatan di tubuh mereka disedot dengan cepat, mengubah mereka menjadi mayat mumi. Melihat bawahannya berubah menjadi mumi, meskipun Yanka dan Yannick setuju, mereka masih merasa tertekan untuk sementara waktu. Ini adalah elit dari faksi mereka, dan mereka semua sudah mati sekarang. Jika dia tidak dapat mengambil buah psikis kembali kali ini, dan begitu banyak orang mati, Yanka tahu bahwa dia akan mati dengan menyedihkan ketika dia kembali, jadi dia harus mendapatkan buah psikis. Dengan kekuatan prajurit terakhir yang tersedot habis, pelindung agung telah mencapai ranah Shan di peringkat ke-8 saat ini. Ranah ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani naga raksasa dan Dev. Anda harus tahu bahwa setiap tingkat peningkatan mewakili peningkatan kekuatan secara geometris. Dev merasakan hembusan nafas Shan di peringkat 8 penjaga agung, dan wajahnya mulai menjadi jelek. Dengan tubuhnya yang terluka parah saat ini, bahkan dengan naga raksasa, sulit untuk menahan serangan penjaga besar ini. Nona Liu, kamu harus cepat. Maju ke arah naga dengan satu pukulan. Dev tahu bahwa dia tidak tahan untuk waktu yang lama, jadi dia hanya bisa meminta Sarah untuk menyelesaikan memetik buah psikis dengan cepat. Kamu masih keras kepala dan ingin mengambil buah psikis, pergilah ke neraka. Pelindung agung mendengus dingin, dan tubuhnya tiba-tiba melompat. Dev sedang mengendarai naga raksasa, menunggunya dalam pertempuran penuh. Merasakan aura yang sangat mendominasi, Dev hanya bisa mengertakkan gigi. Dengan teriakan marah dari pelindung agung, kabut hitam di sekitar tubuhnya mulai terbakar dengan cepat. Pada saat ini, pelindung agung tampak seperti orang yang terbakar. Telapak api. Pelindung besar itu menampar telapak tangan, dan cetakan telapak tangan besar muncul di udara seketika, dan nyala api yang tebal membakar di sekitar cetakan telapak tangan. Pemaksaan yang menakjubkan, disertai dengan kobaran api, langsung ditembakkan ke arah Dev dan naga raksasa. Dev merasakan paksaan, tetapi dia tidak punya jalan keluar, dia harus melindungi Sarah untuk menyelesaikan memetik buah psikis. Dev mengerahkan kekuatan naga terakhir di tubuhnya, mengendalikan naga raksasa, dan menuju ke depan. Naga raksasa itu juga sepertinya merasakan bahaya, meraung dan tersentak. Tapi di bawah desakan konstan Dev, dia hanya bisa maju. Naga itu menghembuskan napas terus-menerus dari mulutnya, dan Dev juga memasukkan semua kekuatan naganya ke dalam tubuh naga melalui tanduk naga. Kecemerlangan kristal naga di tubuh Dev mulai memudar.
Garis-garis nafas naga yang disemprotkan pada telapak api yang besar tidak berpengaruh sama sekali, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu untuk memblokir kecepatan jatuh dari telapak api. Melihat bahwa telapak api akan jatuh di kepalanya, Dev hanya bisa melompat ke pohon psikis, dan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengendalikan naga raksasa. Dan naga raksasa yang berada di luar kendali Dev, setelah mengeluarkan raungan naga, dengan kejam memukul telapak api bersama dengan tubuhnya. Nyala api meledak dalam sekejap, dan naga raksasa itu melolong, dan saat api menelan seluruh tubuh naga, ledakan dahsyat terdengar. Tubuh naga itu meledak, dan energi tak terbatas menyembur ke segala arah. Kristal naga perlahan melayang keluar dari nyala api, memancarkan kilau. Yanka dan Yanik terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa penjaga raksasa itu bisa membunuh naga raksasa itu dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, pelindung agung memancarkan aura yang menakutkan, tubuhnya melayang di udara, dan sisi tubuhnya diselimuti oleh kobaran api. Setelah melihat kristal naga, pelindung agung langsung bergerak menuju kristal naga. Melihat ini, Dev mengulurkan tangannya dan bergerak, kristal naga itu sepertinya merasakan kekuatan isap yang sangat besar, dan segera bergegas menuju Dev. Dev tiba-tiba membuka mulutnya, dan kristal naga masuk ke tubuh Dev, lalu menyatu dengan kristal naga di tubuh Dev. Kristal naga di tubuh Dev yang sebelumnya redup sekarang bersinar terang lagi. Nah, hari ini aku akan menggali jantung dan paru-parumu untuk melihat berapa banyak harta yang ada di tubuhmu. Melihat Dev menelan kristal naga, pelindung agung itu meraung dengan marah. Dev tidak peduli dengan pelindung agung itu, dia bertanya kepada Sarah. Bagaimana dengan buah psikisnya? Satu lagi yang tersisa. Sarah menjawab dengan keras. Bahkan jika kalian semua melepas buah psikis, itu tetap jatuh ke tanganku. Pelindung agung mendengus dingin, dan segera bergegas menuju Dev. Dev menelan kristal naga, dan kekuatan spiritual di tubuhnya pulih sedikit, tetapi hampir tidak mungkin untuk melawan pelindung agung ini. Tetapi jika dia mundur, maka Sarah akan berada dalam bahaya, dan semua buah psikis akan jatuh ke tangan pelindung agung ini. Penjaga agung itu memandang Dev dengan dingin, dan tiba-tiba sebuah lengan tampak terkoyak, dan langsung meraih Dev. Tampaknya pelindung agung tidak ingin Dev mati sekarang, tetapi ingin menangkapnya hidup-hidup. Dev berteriak ke langit, meskipun dia merasakan aura menakutkan pihak lain, mata Dev merah, dan dia meninju lengan itu dengan keras. Tapi pukulan Dev mengenai lengan itu dengan keras, tapi itu tidak menyebabkan kerusakan sama sekali pada lengan itu. Sebaliknya, dia sendiri sangat tertekan oleh nafas yang mengerikan itu sehingga dia tidak bisa bergerak, dan dia bahkan merasa sangat sulit untuk mengangkat tangannya. Melihat lengan itu ada di depan Dev, Dev hendak dibawa pergi. Selesai. Sarah berteriak pada saat ini, dan semua buah psikis dipetik. Dan tepat setelah Sarah berteriak, pohon psikis mulai bergetar hebat, dan kekuatan besar langsung menghancurkan lengan yang keluar dari kehampaan. Segera setelah itu, cabang-cabang pohon psikis mulai menyusut dan membungkus, dan kanopi yang lebat perlahan-lahan terbungkus menjadi bentuk bulat, membungkus Dev dan Sarah di dalamnya. Melihat dari kejauhan, orang hanya bisa melihat bola hijau terbungkus daun di batang pinus tinggi dari pohon psikis. Melihat situasi ini, pelindung agung, Yanka dan Yanik langsung terpana. Saya tidak mengerti mengapa pohon psikis ini tiba-tiba menjadi seperti ini. Benarkah setelah semua buah psikis dipetik, pohon psikis menjadi postur pertahanan ini? Yanik sedikit mengernyit dan berkata, beberapa dahan dan daun dibungkus, itu bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Yanka mendengus dingin, dan melompat. Segera setelah itu, energi mengerikan terpancar dari tinjunya, lalu dia meninju bola dengan keras. Blaar! Diiringi ledakan dahsyat, tubuh Yanka langsung terhempas. Namun bola yang terbungkus dahan dan dedaunan itu tidak bergerak sama sekali. Kali ini, Yanka tercengang, melihat bola yang terbungkus daun di depannya dengan tak percaya, wajahnya penuh rasa malu. Saya datang. Setelah pelindung agung selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya, dan telapak tangan hitam besar menekan bola. Blaar! Tapi begitu dia menyentuh bola, telapak tangan hitam itu roboh dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, mereka bertiga tercengang. Pada saat ini, Dev dan Sarah yang terbungkus di dalamnya juga mendengar hal-hal di luar, dan terjadi dua ledakan dahsyat. Dev tahu bahwa ketiga orang di luar sedang mencoba membuka bola.
Hanya saja bolanya tidak rusak sama sekali, dan terlihat sangat kuat. Kita tidak perlu khawatir tentang mereka, mari kita pulihkan kekuatan kita terlebih dahulu. Aku menyimpan 2 buah psikis ini, dan memakan sisanya. Kita harus menerobos secepat mungkin, dan kita tidak bisa terjebak di sini selamanya. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengambil 2 buah psikis dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan. Sarah tercengang, dan menatap Dev dengan tak percaya. Tuan Chen, ini, buah psikis ini adalah harta yang tak ternilai, Anda membiarkan saya memakannya. Sarah tidak percaya bahwa Dev akan memberikan dirinya buah psikis, dan ada lebih dari 1. Tentu saja, kita hanya bisa pergi dari sini jika kita meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. 8 buah psikis telah dibagi menjadi 14 potong buah psikis, saya 7, kamu 7. Semoga 7 potong buah psikis ini bisa membuat kita semua menerobos. Seperti yang dikatakan Dev, dia memisahkan buah psikis. Melihat buah psikis di depannya, Sarah sepertinya sedang bermimpi. Anda harus tahu bahwa dia tidak melakukan apa-apa di sepanjang jalan, dan Dev terluka parah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi sekarang dia memberinya begitu banyak buah psikis. Tuan Chen, bakat saya biasa-biasa saja. Saya rasa saya tidak bisa menyerap begitu banyak buah psikis. Anda harus makan lebih banyak. Kemudian, Sarah mengambil 3 potong lagi untuk Dev, jadi Dev punya 10 potong, dan Sarah hanya punya 4 potong. Kali ini, Dev tidak menolak, tetapi mendesak. Saya tidak tahu berapa lama pohon psikis ini bisa bertahan, ayo cepat berlatih. Setelah Dev selesai berbicara, dia melemparkan buah psikis ke mulutnya dan menelannya dengan cepat. Dalam sekejap, Dev merasa buah psikis berubah menjadi kekuatan dan mulai berenang di tubuhnya. Dev merasakan pori-pori di tubuhnya terbuka seketika, dan kekuatan ini mulai melemahkan tubuhnya terus-menerus. Seni konsentrasi hati diaktifkan, dan Dev mulai membimbing dan menyempurnakan kekuatan ini. Dev menutup matanya dan berkonsentrasi, dan mulai berlatih dengan kecepatan tercepat. Saat kekuatan buah psikis disempurnakan, luka di tubuh Dev sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan aura di tubuhnya juga meningkat. Setiap kali kekuatan buah psikis disempurnakan, Dev akan segera menelan 1 potong buah psikis. Ketika Dev menelan 5 potong buah psikis, Sarah yang baru memakan 1 potong buah, dan belum dapat sepenuhnya disempurnakan. Melihat kecepatan Dev, Sarah terkejut. Selain itu, aura Dev juga mulai berubah dengan jelas. Setelah memakan 5 potong buah psikis, kekuatan Dev tiba-tiba menembus ke tingkat 9 Wusheng. Dev merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi lebih penuh. Wusheng peringkat ke-9, langkah selanjutnya adalah menerobos alam Shangdi. Melihat buah psikis di depannya, Dev menarik napas dalam-dalam. Selama dia menerobos ke alam Shangdi, dia tidak perlu lagi takut pada orang-orang di luar. Memikirkan hal ini, Dev terus memasukkan buah psikis ke dalam mulutnya tanpa ragu. Kali ini, kecepatan pemurnian Dev bahkan lebih cepat, dan hanya butuh lebih dari 1 jam, dan 5 potong buah psikis sekali lagi disempurnakan oleh Dev. Pada saat ini, Yanka dan yang lainnya yang berada di luar mencoba berbagai cara, tetapi mereka tetap tidak dapat membuka bola di pohon. Huf! Dev menghela nafas lega. 10 potong buah psikis hanya memungkinkan kekuatan Dev untuk mencapai kekuatan puncak Wusheng. Hanya selangkah lagi dari alam Shangdi. Hei, teknik ini menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Dev menghela nafas tak berdaya. Jika itu orang lain, 5 potong buah psikis pasti sudah menembus alam Shangdi. Tapi Dev memakan 10 potong buah psikis, tetapi dia hanya mencapai puncak Wusheng, selangkah lagi dari Shangdi. Dev melirik Sarah, dan menemukan bahwa auranya juga menjadi sombong, dan dia seharusnya bisa mencapai ranah Shangdi peringkat 5, tetapi Sarah hanya mengonsumsi 3 potong buah psikis, dan masih ada 1 di depannya. Merasakan kekuatan di tubuhnya yang berkali-kali lebih kuat, Dev merasa bahwa dia harusnya bisa menghadapi Yanka dan yang lainnya, bahkan jika dia kalah, seharusnya mudah untuk melarikan diri. Dev mencoba membuka bola yang menjebak mereka di depannya, tapi tidak peduli metode apa yang digunakan Dev, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kali ini, Dev sedikit panik, dia tidak pernah menyangka bahwa bola yang dibentuk oleh cabang dan daun buah psikis begitu kuat. Jika ini tidak bisa dibuka sepanjang waktu, bukankah mereka akan terjebak di sini?
Dan pada saat ini, Sarah membuka matanya, napasnya menjadi sedikit gila, dan wajahnya memerah. Melihat ini, Dev sedikit mengernyit, dan semburan kekuatan spiritual langsung memasuki tubuh Sarah, langsung menekan aura manik di tubuh Sarah. Buah psikis ini terlalu kuat. Saya hanya makan 3, dan saya hampir kehilangan kendali atas kekuatan di tubuh saya. Jika saya makan sedikit lagi, saya akan meledak dan mati. Sarah menghela nafas lega, tetapi ketika dia melihat bahwa Dev telah memakan ke-10 potong buah psikis, dia tertegun. Tuan Chen, bagaimana kamu bisa makan begitu banyak? Apakah tidak ada yang lain? Sarah memandang Dev dengan iri, 10 potong buah psikis. Saya khawatir kultivasi Tuan Chen saat ini telah melangkah ke Shangdi. Dev menggelengkan kepalanya, itu hanya puncak Wusheng, hanya selangkah lagi dari Shangdi. 10 potong buah psikis hanya meningkatkan kultivasi Anda dengan jumlah yang sangat kecil, yang merupakan sedikit pemborosan. Melihat bahwa 10 potong buah psikis Dev telah meningkatkan basis kultivasinya dengan jumlah yang sama dengan keduanya, Sarah mau tidak mau merasa sedikit menyesal. Namun, Dev tidak mengatakan apa-apa, Anda harus tahu bahwa sumber daya yang dia butuhkan untuk berkultivasi beberapa kali lipat dari orang lain. Bersambung ke episode 221. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.